Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Kita lanjutkan tafsir Mawdu'i Bid-Dirayah. Insyaallah hari ini akan menjelaskan surat Al-Isra ayat 31 dan 32. Kalau kita lihat teksnya adalah jangan mendekati zina dan atau jangan membunuh anak secara sistematis. Tetapi kalau kita lihat realitas sekarang, karena Presiden Jokowi sudah memberi juklak untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 tahun 23 tentang kesehatan, peraturan pemerintah nomor 28 2024. Tanggal 16 Juli kemarin 24, Presiden Jokowi menekan untuk dilaksanakan Undang-Undang Kesehatan. Apa isinya di pasal 13 dan 17? Yaitu di pasal 13 ada pelayanan kesehatan, dan di pasal 17 pemberian alat kontrasepsi terhadap anak usia sekolah dan remaja. Kalau kita melihat undang-undang ini, tanggal 17 sekarang membuat judul mengerikan, kado 17-an alat kontrasepsi untuk anak sekolah dan remaja. Kenapa kita membahas alat kontrasepsi terhadap anak dan remaja? Karena undang-undang yang tebal kurang lebih sekitar 600 itu ada pasal-pasal mengerikan, sama dengan melegalkan zina atau menghalalkan zina atau seks bebas di kalangan anak-anak sekolah dan remaja. Kok mau akhir jabatannya malah berabut akar zuriyah yang harus ditata, dibina keturunan bangsa Indonesia khusus umat Islam, tetapi dirobek, saya kira menyakitkan. Kenapa? Karena dzurriyyah itu keturunan, makanya tadi kaitkan dengan surat Al-Isra ayat 31 dengan 32. Kalau 32 tentang jangan mendekati zina, tetapi ayat 31 jangan membunuh anak secara sistematis atau secara sadis karena takut fakir. Hadirin rahimakumullah, saya akan memberikan garis besarnya saja. Di pasal 103 ayat 1 itu dijelaskan tentang upaya kesehatan sistem produksi untuk usia anak sekolah dan remaja. Kemudian di pasal 103 ayat 2 itu huruf C, pemberian komunikasi, informasi dan edukasi. Dijelaskan memberikan edukasi tentang perilaku seksual. Sedangkan di pasal 103 ayat 3 dikaitkan dengan ayat 4 itu ada pelayanan kesehatan reproduksi, pemberian alat kontrasepsi terhadap anak sekolah dan remaja. Di pasal 103 ayat 5 itu disini tentang ada kesana di pasal 4-nya ada tentang konseling. Di sini jelaskan yang dimaksud konseling ini adalah mengerikan, menakutkan, itu 107 huruf pasal 2 ayat 2. Di sini kalian ini, setiap orang berhak memperoleh akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan reproduksi. Ini ada kalimatnya setiap orang. Berarti kalau setiap orang harus mendapatkan pelayanan, bahasa setiap orang dalam pasal ini berarti mencakup semua manusia yang ingin melaksanakan seks sehat. Ya, setiap orang yang melaksanakan hubungan seks sehat itu harus dilayani. Sedangkan tadi ada anak sekolah, itu kalau datang ke apotek untuk membeli kondom misalnya, itu harus dilayani. Dan atau tadi untuk memasang spiral, untuk supaya tadi seks aman, sehingga datang ke rumah sakit atau ke klinik itu harus dilayani. Saya ini pelayanan seks
sehat. Bagaimana itu pelayanan seks sehat? Sedangkan kita di dalam hal Islam itu tidak hanya sehat. Sehat itu berkaitan dengan aspek fisik. Namanya bahasa Qur'annya thayyibah, bergizi. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 168 itu tidak thayyibah saja tapi halalan. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Jadi makan yang halal dan thayyib. Demikian pula di dalam hubungan. Hubungan seks itu harus halal dan thayyib. Apa artinya halal dan thayyib? Kalau hanya sekadar thayyib tadi senang, nikmat, itu faktor kebaikan dengan fisik. Tetapi kalau halalan itu beda. Kalau sekarang seks sehat, pakai kondomisasi misalnya, itu sehat dan memang tidak akan sakit karena memang terhalangi oleh alat kontrasepsi tadi. Tetapi halal tidak menurut Islam. Saya akan berikan satu gambaran. Jangan pun dilakukan oleh orang yang belum nikah kondomisasi itu. Yang sudah nikah sekalipun itu di dalam Islam namanya al-azlu. Al-azlu itu ya bahasa ilmiahnya artinya menumpahkan sperma di luar rahim. Apakah itu kondom atau spiral dan atau al-azlu ditumpahkan yang di luar itu haram hukumnya. Kalau kita hubungan seks halal dengan suami istri, namanya al-azlu. Sekarang bagaimana dalam hubungan yang haram? Bukan masalah azlunya, sebab hubungan seksnya haram, yaitu di luar nikah. Dan ini mungkin yang dimaksud tadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024. Diberikan kebebasan masyarakat di Indonesia ini seks bebas dengan cara sehat tadi dia. Sebab apa sehat? Sebab memang pakai kondomisasi atau pakai alat yang menghalangi sperma dengan ini pelanggaran berat dari dua aspek, ya, bukan hanya tadi aspek kehalalan, tapi aspek hubungan yang kita lihat misalnya di berbagai negara, karena ini kaitannya dengan konsep ideologi, konsep sekulerisme, liberalisme. Konsep sekulerisme liberalisme itu pemahaman yang tidak boleh dicampur adukkan tentang agama dengan kehidupan sosial. Jadi dibedakan. Dan juga liberal, bebas. Di dalam tatanan negara barat yang tadi menggunakan ideologi sekularisme, liberalisme, itu harus menjamin hak kebebasan hak individual. Apa yang hak kebebasan individual? Bebas berpikir, bebas berkarya, bebas berkolaborasi, bebas termasuk bebas seks. Itu aja di negara yang memang tadi sudah tidak ada agama dan dibebaskan. Ini adalah negara-negara yang sampai hari ini menjadi persoalan berat. Di Amerika Serikat misalnya ada 2 juta manusia yang terinfeksi penyakit akibat seks bebas. Itu dulu dari usia 15 tahun sampai 24 tahun. Sekarang dari 15 tahun sampai usia 19 tahun. Kita kalau mendengar cerita-cerita yang mengerikan sekarang ini. Ada seorang anak SD baru usia 11 tahun. Kemudian berhubungan badan dengan teman lawan jenisnya, orang tuanya gak bisa memberikan nasihat, kena takut drop anaknya, kemudian dibawalah ke sebuah ahli psikologi sehingga mencengangkan. Sebab ketika ditanya anak SD yang 11 tahun itu tidak menyesal, bahkan dia bilang saya merasakan enaknya hubungan dengan luar jenis. Itu anak 11 tahun sudah merasakan enak, mengerikan memang. Bayangkan kepada kita. Sedangkan kita Bapak semua, kalau saya lihat surah As-Sabah, kita ingin menciptakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang thayyibah, yang subur makmur gemah limpah nabi. Itu harus dimulai dari surah Imran 38 dan atau Al-Furqan 74. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Sampai Nabi Zakaria minta Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, ya Rabb, berikanlah aku dzurriyyah, keturunan yang thayyibah. Lalu Nabi Ibrahim juga di dalam surat Al-Furqan ayat 74, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, minta kepada Allah dari keturunan yang thayyibah. Tujuannya apa? Waj'alna lil muttaqina imama, supaya menjadi pemimpin. Sekarang kata-kata dzurriyyah itu dirampas oleh rejim yang sekarang ini. Kan di bahasa Arab itu Pak ada kalimat yang beda, ya sedikit bedanya tapi maknanya jauh. Kata-kata duriyah
dengan duriyah. Jadi ada duriyah, dal, ada duriyah. Kalau duriyun itu kan di Quran surat An-Nur ayat 55, karena kau kabun duriyun, itu seperti bintang yang berkilau, duriyun itu. Adura itu kan maknanya alulu, intan mutiara, sebiji mutiara. Makanya disebut durratun yatimah. Itu mutiara yang sangat bagus atau yang sangat mahal. Bahkan durratun yatimah, mutiara yang tidak ada harganya, sangat mahal. Itu namanya duriyah dengan dal. Makanya nanti ada kitab Durratun Nasihin, mutiara nasihat dari kelompok dai yang aktif amar ma'ruf munkar. Itu namanya kitab Durratun Nasihin. Nah, beda dengan duriyah. Kalau duriyah ad-darah itu asalnya kita daro itu suara diartikan semut kecil, atau kalau Bapak lihat pamaya mal mithqala dzarratin sarayara pamaya mal mithqala, apa daro itu atom atau molekul yang lebih dari kecil dari molekul, itu daro itu al-jauhar. Kalau di dalam bahasa Arab itu ada sebut an-nadriyatud dariyah, artinya teori atom. Duriyah kalau dijamakan duriyat itu namanya dawari, itu namanya keturunan. Duriyatul Rasul artinya keturunan Rasul. Duriyatin Nabi, keturunan Nabi. Duriyatina, keturunan kami. Jadi itu yang dipangkas oleh rejim sekarang, duriyah itu. Padahal itu syarat untuk menjadi baldatun thayyibatun. Baldatun thayyibatun sangat berkait kepada duriyatun thayyibatun. Tak mungkin baldatun thayyibatun kalau tidak dimulai dari duriyatun thayyibun. Duriyatun thayyibatun. Sebab kalau sekarang cara hubungan pasuti yang halal sudah dipangkas, berarti nanti ada sipah. Apa itu sipah? Sipah itu meneteskan air mani kepada yang bukan haknya. Itu diancam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang mengerikan Bapak semua. Himbas daripada tadi dipangkasnya duriyah, karena sudah hubungan seks di luar nikah atau hubungan bebas seks. Ini ada hadis Nabi Muhammad SAW. Dan ini berkaitan dengan undang-undang kesehatan yang sedang berlaku. Misalnya Rasul bersabda, "Lam tudahilul fahisah fi qaumin qad hatta yunbiha illa fasafihimul ta'un wal auja allati lam takun maddat fi aslafin ladhi madu." Apabila fahisah, perzinahan sudah merajalela, bebas seks sudah dilegalkan oleh penguasa, hatta yulinubi, sehingga dikutuk itu masyarakat yang sudah melegalkan seks, maka akibat yang nampak untuk semua, itu tadi yang dikutuk orangnya Pak. Sekarang untuk akibat orang yang tidak melaksanakannya, fasafimu ta'un, akan ditimpa dengan penyakit ta'un. Penyakit ta'un itu penyakit yang sulit diobati atau tidak ada obatnya. Penyakit virus yang sangat kecil, yang tidak bisa diobati oleh para ahli, makanya disebut AIDS. Akibat dari bebas seks tadi, itu penyakit AIDS yang sulit obatnya, itu satu. Dua, al-auja. Al-auja itu penyakit lapar yang sulit diobati. Kalau seluruh profesor ekonom membahas tentang bagaimana menghilangkan kefakiran dan kemiskinan di dunia, tidak bisa. So, ini penyakit wabah akibat tadi seks bebas. Itu al-auja. Allati lam takun madad fi aslafi miladi baul, yang tidak pernah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Apabila legal seks terjadi dan sekarang Undang-Undang 28 tahun 2004 sudah ditekan, berarti akan ditimpa dengan dua penyakit ini. Misalnya, ila pasabil tahun, itu kan undang-undang kesehatan. Ya, undang-undang kesehatan tentang Omnibus Law itu kan menyangkut pasar ekonomi, itulah al-auja. Kalau Omnibus Law ini diberlakukan untuk Indonesia dan negara kita dikorup dan dikeruk, diberikan ke negara-negara lain, itu saja al-auja. Kefakiran, kemiskinan tidak akan ada obatnya. Memanggil seluruh para profesor untuk menyelesaikan persoalan di Indonesia, tidak akan ditemukan solusinya, karena al-auja ini penyakit yang mabah karena akibat tadi legal seks atau seks bebas. Yang kedua, at-ta'un, penyakit yang tidak bisa obat juga. Jadi maksud saya Bapak semua, apa yang disabdakan Nabi di dalam hadis Ibnu Majah betul terjadi. Sekali lagi, kalau dipangkas itu dzurriyyah, keturunan dengan tidak ada nikah yang halal, maka akan tidak baldatun thayyibatun. Kalau akibat kepada Raja Sabah yang sudah melanggar sehingga banjir, itu minggu lalu saya sampaikan. Tapi ini akibat karena kita tafsir kontekstual, sehingga tidak hanya sekadar wala taqrabuz zina. Di ayat 36, wala taqrabuz zina, tidak boleh mendekati zina. Makanya Ibnu Katsir, wala taqrabuz zina itu ada 4 tafsirnya. Satu, melarang zina. Kedua, an muqarabatihi, melarang hal-hal yang bisa mendekati zina, seperti pandangan,
pacaran, khalwah, berduaan, itu dilarang. Surat-suratan, kedip-kedipan, senggol-senggolan, semua dilarang. Ketiga, muhalatu asbabi. Muhalatu asbabi itu melakukan aspek-aspek yang bisa melakukan zina. Aspek-aspeknya, ya, faktor-faktornya. Itu bisa dilarang. Kemudian wadawaihi, hal-hal yang bisa mendorong orang berbuat zina. Itu PP itu Pak disebut oleh Ibu Kasih dawai. PP 20 nomor 28 yang ditandatangani yang dikabulkan oleh Pak Jokowi nomor 28 tahun 2004 itu adalah dawai. Itulah yang membuat sabab-musabab manusia bisa berbuat zina. Dilarang oleh Al-Quran. Wala taqrabu zina tadi. Makanya ngeri sekali. Kado 17-an spiral, kondomisasi anak-anak remaja. Jangan pun anak yang belum nikah. Saya sampaikan tadi, orang yang sudah nikah pun masih diperdebatkan hukumnya. Namanya al-azl. Seperti tadi apa? Ayat itu lihat ayat 31. Al-azl itu wala taqtulu auladakum hasa imlak. Kan di Quran itu ada wala taqtulu auladakum min imlak. Jangan kamu membunuh anak karena miskin. Tidak punya duit, tidak punya usaha, dibunuh anak baik secara sistematis atau secara sadis, tidak boleh. Dan wala taqtulu auladakum hasa imlak. Ada membunuh anak baik secara sadis sistematis karena takut miskin. Masih kaya raya, mobil punya, segala punya, jabatan punya, tapi takut miskin sehingga dibunuh itu anak. Maka itu tetap melanggar Al-Isra ayat 31. Begitu Bapak semua. Jadi kaitan dengan legalisasinya itu sebenarnya kaitan dengan khasat imlak. Sebab apa? Kalau saya di dalam aturan-aturan yang dibuat itu juga ada tentang masalah KB kan di situ. Bayangkan Pak, masa anak kecil di dalam anak SMA, anak sekolah sudah diperkenalkan tentang alat kontrasepsi, tentang KB, kan lucu. Tayamum, bersuci, tapi praktek seksnya nggak usah dibedakan. Yang ngerikan pasal 107 di ayat 2 ya. Itu kalimatnya tadi, setiap orang berhak memperoleh akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan reproduksi. Itu bahasanya begitu. Tapi kan ada setiap orangnya itu yang berbahaya. Setiap orang berarti anak kecil juga boleh. Yang tua boleh, yang muda boleh. Apalagi kalau misalnya saya lihat alasan-alasan yang di Quran, Pak. Kalau Bapak lihat di dalam tafsir Al-Quran bahwa sesungguhnya kita itu harus menyempurnakan ruh dan nilai-nilai yang diinginkan oleh sistem pendidikan. Sisdiknas tahun 2003. Apa ruhnya? Bahwa kita dianjurkan untuk meningkatkan mutu budi pekerti yang luhur. Itu dalam Sisdiknas Pak, tahun 2003. Kalau budi pekerti yang luhur itu sebetulnya ada di dalam surah Al-Isra ini. Kalau budi pekerti yang luhur diambil dari surah Al-Isra ayat 23 itu ada 14. Tetapi oleh tafsir lain mengatakan bahwa budi pekerti yang luhur itu dimulai dari surat Al-Isra ayat 31 yang saya baca tadi. Kalau dihitung dari bulan satu budi pekerti yang luhur itu wala taqu aulakum, anak harus diberi rasa aman, tidak boleh ada keributan, tidak boleh ada kegaduhan. Itu mulai tadi untuk saling membenci, membulai sehingga saling membunuh. Itu budi pekerti di situ. Dimulai tadi tidak boleh ada istilah saya ada penyakit masyarakat, ya, keplak-keplek, sunggal sengol, suntrak sintrek, itu pulotat polotot itu nggak boleh Pak. Itu budi pekerti dimulai. Kemudian wala taqrabu zina yang kedua, tidak boleh mendekati zina, surat-suratan, kedip-kedipan itu dimulai dari situ. Orang sudah bilang bobogohan, pacaran, itu haram Pak, tidak boleh. Itu kalau anak ingin berbudi pekerti luhur. Budi pekerti luhur itu sudah diperingatkan di dalam ruh pendidikan kita. Tetapi ada dua kelompok yang saya catat di sini yang membantah tentang pendapat DPR itu. Satu namanya dari kelompok Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia. Itu perkumpulan dokter-dokter kandungan dan para bidan. Dia mengatakan ini, undang-undang itu tidak berlaku untuk semua, bukan untuk anak sekolah. Itu ada saya yang membela ternyata Pak. Kemudian yang kedua itu dari Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik dari
Menkes RI sama alasannya, bahwa dia bilang yang dimaksudkan tadi memberikan alat kontrasepsi itu tidak untuk semua remaja, itu hanya untuk yang sudah menikah dengan kondisi tertentu, misalnya tadi untuk menjaga kehamilan. Itu pendapat begitu. Dimaksudnya tidak untuk semua, tapi hanya untuk orang-orang yang memerlukan, seperti untuk menunda kehamilan, seperti tadi untuk kesehatan. Ya, karena kita kan dalam Islam itu tidak hanya tadi tentang kesehatan, harus halal juga. Bahkan kita sudah tadi membahas tentang masalah-masalah halal, itu wajib didahulukan. Kenapa kita hanya sekadar sehat fisik dari aspek sosial, materi, dan kesehatan lahir, kalau tidak memperhatikan kesehatan batin? Sebab nilai-nilai perjalanan spiritual harus didahulukan. Badannya sehat, tapi makannya yang haram, nggak bisa ibadah, nggak akan ketemu keikhlasan, ketulusan, dan tidak akan nyambung ilmu masuk ke dalamnya. Tidak bisa takwa kalau tuh orang sehat. Kalau tadi tidak ada halal, maka halal itu penting. Sampai orang tidak bisa dikabul doanya kalau tidak halal itu. Saya kira kita sebagai muslim harus kritis, Pak, tentang undang-undang ini, karena ini berbahaya, ya. Makanya tadi ada beberapa solusi yang harus dilaksanakan oleh kita. Misalnya, apa solusi yang paling efektif? Yang harus diutamakan, didahulukan ada 4. 1, ketika datang sholat. 2, ketika anak waktunya nikahkan. Kemudian tobat. Dan ketika bayar hutang. Itu dijelaskan dalam hadis. Jadi tidak harus menunggu 18 tahun. Usia 15, usia 11 tahun sudah banyak yang zina. Itulah mereka yang tidak pakai agama. Makanya negara sekuler, tidak pakai agama dan bebas. Kita harus menolak. Kenapa? Karena tadi tidak sesuai dengan aturan syariat. Jadi kesimpulannya, Pak, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 tolak oleh kita. Karena ini merusak agama dan bangsa. Dan juga undang-undang berpotensi untuk tadi multitafsir. Dan juga saya multitafsir bertentangan dengan undang Diknas dan undang-undang perlindungan anak tahun 13. Perlindungan anak itu wajib ditekankan, ada undang-undangnya. Jadi kalau sekarang bebas akses berarti tidak dilindungi anak-anak kita. Mau bagaimana kita negara akan benar? Dan inilah kalau 17-an anak-anak diberi kondomisasi. Nauzubillah min dzalik. Ini bangsa kita mau diapain gitu? Sekali lagi, Undang-Undang 28 tahun 2004 wajib kita tolak, karena ini adalah melanggar aturan syariat, melanggar aturan norma. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, memaafkan kesalahan kita. Akhirnya kita wafat husnul khotimah, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.